Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipi Aulia dengan NIM 195130111 dengan teman saya Diani Putri Amalia dengan NIM 195111004. Pada mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Dr. Tina Sumartini, MPD, kami akan membahas mengenai prinsip pembelajaran meaningful, scientific, dan konstruktivis, serta prinsip pembelajaran matematika di SMP, SMA, serta teori dan aplikasinya. Yang pertama, pembelajaran meaningful. Pengertian pembelajaran bermakna atau meaningful menurut David Ausubel yaitu suatu proses untuk mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif adalah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari siswa. Belajar bermakna menekankan adanya hubungan antara materi baru dengan materi sebelumnya, karena hubungan antara materi merupakan kunci siswa akan belajar dengan baik. Karakteristik pembelajaran meaningful. Yang pertama, harus mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah ada pada diri siswa. Yang kedua, harus terlihat adanya proses mental atau minat dan motivasi dan aktivitas yang tinggi. Yang ketiga, materi pembelajaran harus sesuatu yang penting bagi siswa. Yang keempat, hasil belajar yang diperoleh siswa adalah hasil yang tahan lama. Yang kelima, hasil belajar harus bisa ditransfer ke situasi lain. Yang keenam, hasil belajar adalah dalam bentuk pemahaman dan wawasan. Yang ketujuh, hasil pembelajaran merupakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi siswa. Tipe-tipe belajar. Ada 4 tipe belajar. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi pelajaran yang dipelajari, atau siswa menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru itu dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dihafalkan. Yang ketiga, belajar menerima atau ekspositori yang bermakna. Materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru yang dimiliki dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Yang keempat, belajar menerima atau ekspositori yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Kemudian, prinsip-prinsip pembelajaran meaningful. Yang pertama, advanced organizer atau pengaturan awal, yaitu materi yang dijadikan sebagai bahan untuk mengaitkan antara materi lama dengan materi baru yang memiliki makna lebih tinggi dari materi sebelumnya. Yang kedua, diferensiasi progresif. Dalam belajar bermakna, perlu adanya pengembangan materi-materi, di mana materi yang umum disampaikan kepada siswa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang sifatnya khusus atau mendetail. Yang ketiga, belajar subordinat. Konsep belajar dapat dilakukan jika pada materi yang akan dipelajari dengan belajar bermakna juga telah dipelajari pada materi-materi sebelumnya, sehingga siswa telah memiliki pengetahuan dari pelajaran sebelumnya. Yang keempat, penyesuaian integratif. Dalam hal ini, konsep pembelajaran disusun sehingga akan tercipta susunan pengetahuan secara bertingkat. Langkah-langkah pembelajaran meaningful. Yang pertama, menentukan tujuan dari proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakter siswa atau kemampuan yang telah dimiliki, gaya belajar, motivasi belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, memilah dan memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan membuat dalam bentuk konsep-konsep utama atau konsep inti. Yang keempat, menentukan materi ke dalam topik-topik dan menyampaikannya dalam bentuk advanced organizer yang selanjutnya dipelajari oleh siswa. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Yang keenam,
melakukan penilaian pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran meaningful. Kelebihan belajar meaningful. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Karena pembelajaran yang bermakna tersebut jika dipelajari sesuatu yang dapat mengambil maknanya sama artinya dengan siswa telah mengetahui konsep dasar dari pelajaran yang diajarkan tersebut. Jadi, siswa dapat mengingatnya lebih lama. Yang kedua, informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang sama. Ketiga, informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun terjadi lupa. Kekurangan belajar meaningful. Jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan. Kedua, pembelajaran saintifik. Pengertian pembelajaran saintifik yaitu sebuah pembelajaran ilmiah di mana proses pembelajarannya dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif dalam pembelajaran dan berpikir ilmiah. Dalam pembelajaran ini, peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai objek pembelajaran, tetapi dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Karakteristik pembelajaran saintifik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Tujuan pembelajaran saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam, untuk mengembangkan karakteristik siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Langkah-langkah pembelajaran saintifik ada 8 langkah. Yang pertama, mengamati. Pada kegiatan mengamati ini, mengutamakan kebermaknaan, proses pembelajaran atau meaningful learning. Yang kedua, menanya. Pada langkah ini, guru harus mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Yang ketiga, mencoba. Pada kegiatan ini, untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, menalar. Pada langkah ini, untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Yang kelima, mengolah. Pada tahapan ini, peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Keenam, menyimpulkan, yaitu kelanjutan dari kegiatan mengolah bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok. Yang ketujuh, menyajikan, yaitu hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Yang kedelapan, mengkomunikasikan. Pada kegiatan akhir ini, diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pelajaran yang telah disusun baik secara bersama-sama,
dalam kelompok dan atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama-sama. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran saintifik. Kelebihan pembelajaran saintifik yang pertama, proses pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Kedua, langkah-langkah sistematis. Ketiga, memberi peluang guru untuk lebih kreatif. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter peserta didik. Yang kelima, pembelajarannya melibatkan proses kognitif dalam konstruksi konsep atau prinsip. Kekurangan pembelajaran saintifik. Yang pertama, dibutuhkan kreativitas tinggi dari guru. Yang kedua, guru jarang menjelaskan materi pelajaran. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Pembelajaran konstruktivis. Pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memaknai belajar sebagai kegiatan membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Karakteristik pembelajaran konstruktivis. 1. Siswa menerapkan pendekatan bahwa ia sudah tahu dan mengintegrasikan pengetahuannya itu dengan pengalaman. 2. Melalui trial and error, siswa menyeimbangkan pengalaman dan pendekatan yang ada dengan pengalaman baru untuk membangun sebuah tingkatan baru dari pemahamannya terhadap suatu hal. 3. Belajar dinilai melalui proyek berbasis kinerja. 4. Guru memandu atau membimbing dan merangsang siswa berpikir kritis, analisis, dan sintesis melalui seluruh rangkaian proses pembelajaran. 5. Setiap siswa dimungkinkan mendapat kemajuan berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada juga tujuan pembelajaran konstruktivis. 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 5. Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivis. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru hanya sekadar membantu, memberi saran dan situasi agar konstruksi berjalan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. 7. Mencari dan penilaian pendapat siswa. 8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivis. 1. Identifikasi tujuan. 2. Menetapkan isi produk belajar. 3. Identifikasi dan klarifikasi pengetahuan awal siswa. 4. Identifikasi dan klarifikasi miskonsepsi siswa. 5. Implementasi program pembelajaran dan strategi pengubahan konsep. 6. Evaluasi. 7. Klarifikasi dan analisis miskonsepsi siswa yang resisten. 8. Revisi strategi pengubahan miskonsepsi. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran konstruktivis. Kelebihan pembelajaran konstruktivis. 1. Membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. 2. Dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. 3. Dalam proses pengingatan, siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 4.
4. Dalam kemahiran sosial, siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan. Kekurangan pembelajaran saintifik. 1. Siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. 2. Menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang Prinsip pembelajaran matematika di SMP atau SMA. Siswa mengerti bukan sekedar tahu dan terampil. Tujuan esensial belajar matematika. Siswa bekerja dengan matematika berdasar pada kemampuan awal siswa, sumber belajar, lingkungan belajar, dan sarana belajar. Penilaian yang kontinu menekan atau menghilangkan kesalahan persepsi dan mitos yang keliru mengenai matematika. Guru sebagai model bagi siswa. Teori dan aplikasi dalam pembelajaran matematika. Teori belajar Piaget. Manusia tumbuh beradaptasi dan berubah melalui perkembangan fisik, kepribadian, emosional, kognitif, berpikir, dan bahasa. Pengetahuan datang dari tindakan perkembangan kognitif, sebagian besar bergantung pada seberapa jauh anak berinteraksi dengan lingkungan. Aplikasi dari teori Piaget. 1. Tahap sensori motor. Anak-anak pada tahap ini memiliki beberapa pemahaman tentang konsep angka dan menghitung. Misal, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menghitung dengan jari dan sebagainya, sehingga anak dapat menghitung benda yang dia miliki dan mengingat apabila ada benda yang ia punya hilang. 2. Tahap preparasional. Pada tahap ini, pemikiran anak semakin berkembang pesat. Tetapi perkembangan ini belum penuh karena anak masih mengalami operasi yang tidak lengkap dengan suatu pemikiran atau penalaran yang tidak logis. Contoh, anak-anak baru saja diperkenalkan dengan bentuk, materi, bangun ruang, mengenai bola cukup pada bentuknya saja. 3. Ada tahap operasional konkret. Tahap konkret ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-apa yang kelihatan nyata atau konkret. Dimisalkan, para siswa sudah belajar tentang penjumlahan dan menguasai penjumlahan. Guru dapat mengawali kegiatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibantu dengan apa-apa yang konkret. 4. Tahap operasi formal. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak. Misalkan, apabila dihadapkan kepada suatu benda berbentuk kerucut, seperti halnya ia ingin mengetahui volume dari topi ayahnya yang berbentuk kerucut. Lalu ia mengukur topi tersebut dan memperoleh tinggi dari jari-jari kerucut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka guru sudah terlebih dahulu memberikan konsep kepada siswa mengenai bangun ruang atau volume kerucut. Ada juga teori belajar Gagné. Menurut Gagné, sasaran pembelajaran adalah kemampuan. Yang dimaksud kemampuan di sini hasil belajar berupa perilaku yang bisa dianalisis. Aplikasi pemikiran Gagné dalam pembelajaran matematika. 1. Membangkitkan dan memelihara perhatian, merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan yang relevan sebagai prasyarat, menyajikan situasi atau pelajaran baru, memberikan bimbingan belajar, memberikan feedback atau balikan, menilai hasil belajar, mengupayakan transfer belajar, memantapkan apa yang dipelajari dengan memperhatikan atau memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Misalnya, seorang peserta didik diberi pertanyaan, bentuk mana yang dari gambar-gambar berikut ini merupakan belah ketupat. Tujuan belajar yang menunjukkan tingkah laku yang dinyatakan dengan kata kerja menunjukkan kapabilitas yang dipelajari. Misalnya, klarifikasikan belah ketupat dengan menggunakan definisi belah ketupat. Tindakan yang dilakukan peserta didik menunjukkan hasil belajar. Misalnya, peserta didik memilah-milahkan bentuk-bentuk geometri yang berbentuk belah ketupat. Tidak ada hak sedikit pun bagi seorang guru apabila seorang siswa
untuk menyatakan 5 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 7 dikali 10 sama dengan 70. Ia harus menyatakan 5 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 5 ditambah 20 sama dengan 25. Juga tidak ada sedikit pun pada guru apalagi pada siswa untuk mengubah lambang atau notasi yang sudah disepakati, seperti lambang 4. Untuk menyatakan 4, namun seorang guru mempunyai kewajiban untuk memudahkan siswanya mengingat dengan mengatakan bahwa bentuk 4 adalah seperti kursi terbalik. Teori belajar Ausubel. Belajar dikatakan bermakna atau meaningful bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya, sehingga dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Aplikasi teori Ausubel. Mempelajari konsep Pitagoras tentang segitiga siku-siku, mungkin bentuk akhir C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat sudah disajikan, tetapi jika siswa memahami rumus itu selalu dikaitkan dengan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku akan lebih bermakna. Contoh, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang tiang listrik. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal tiang listrik 3 meter. Berapa tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah? Jawabannya, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB sama dengan akar AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. AB sama dengan akar 25 dikurangi 9. AB sama dengan akar 16, AB sama dengan 4 meter. Kedua, ada sifat asosiatif pada perkalian. Contohnya, Andi mempunyai 2 kotak mainan. Setiap kotak diisi 3 bungkus kelereng. Setiap bungkus berisi 4 buah kelereng. Berapa jumlah kelereng Andi? Jawabannya, cara pertama menghitung banyak bungkus, kemudian hasilnya dikalikan banyak kelereng tiap bungkus. Banyak bungkus dikali banyak kelereng tiap bungkus sama dengan 3 bungkus ditambah 3 bungkus dikali 4 butir. Sama dengan 3 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24 butir. Atau cara kedua menghitung banyak kelereng setiap kotaknya dahulu, kemudian hasilnya dikalikan banyak kotak. Banyak kotak dikali banyak kelereng. 2 dikali 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24 butir. Ketiga, dalam belajar program linear, siswa yang belajar bermakna bisa mengkaitkannya dengan materi menggambar grafik fungsi linear dan menyelesaikan pertidaksamaan linear serta mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Dan sebaliknya, apabila tidak bermakna, maka siswa tidak bisa mengkaitkannya dengan materi sebelumnya dan tidak mampu mengaplikasikannya. Teori belajar Vygotsky. Pembelajaran terjadi apabila siswa belajar atau bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas itu masih berada dalam zone of proximal development, yaitu kawasan tingkat perkembangan struktur kognitif seseorang saat ini. Jika seseorang siswa menyatakan bahwa untuk sebarang bilangan real X dan Y berlaku, X dikurangi Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, guru tidak perlu langsung menyatakan bahwa itu salah. Lebih baik guru memberi pernyataan yang sifatnya menuntun. Misalnya, apakah 3 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat? Dengan menjawab pertanyaan, siswa akan bisa menemukan sendiri letak kesalahannya yang ia buat pada pernyataan semula. Dari contoh ini, kiranya jelas bahwa guru bisa membantu siswa dengan cara memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, agar proses konstruksi pengetahuan dalam pikiran siswa bisa berlangsung secara optimal.
Pertanyaan yang diajukan guru tersebut untuk menuntun siswa supaya pada akhirnya siswa bisa menemukan sendiri letak kesalahan yang dibuat. Merupakan contoh scaffolding dari guru pada siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.